Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekila Zara Januaristi dari kelas 12-3 absen 33. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari bab esai. Perlu kita ketahui terlebih dahulu, apa itu teks esai? Jadi, teks esai itu merupakan karangan prosa yang membahas suatu masalah dari sudut pandang pribadi penulis. Penulis menyampaikan pemikirannya berdasarkan pengalaman, pengetahuan, atau opini tentang topik tertentu. Esai bersifat subjektif, karena mencerminkan pandangan pribadi tetapi tetap harus disampaikan secara logis dan struktur. Selanjutnya adalah struktur teks esai itu ada 3. Nah, yang pertama yaitu pendahuluan. Bagian ini bertujuan menarik perhatian pembaca, biasanya menggunakan shocking point seperti pengalaman pribadi, kasus menarik, peristiwa, atau kontroversi. Dan yang kedua yaitu isi atau bisa disebut dengan tubuh esai, memuat pokok pikiran utama dan penjabaran argumen atau pendapat penulis, didukung oleh data, fakta, dan logika yang relevan. Bagian ini menjadi inti dari esai. Dan yang ketiga yaitu penutup, berisi simpulan mengenai pembahasan esai, menyatakan sikap penulis terhadap isu, apakah mendukung atau menolak. Jika perlu, dilengkapi dengan saran atau masukan untuk pihak terkait. Nah, aku kasih contoh dulu nih, esai itu seperti apa. Kurang lebih contoh dari teks esai itu seperti ini. Dan selanjutnya adalah ciri-ciri esai. Yang pertama yaitu subjektif, berisi pandangan atau opini pribadi penulis. Yang kedua yaitu logis, argumen, dan opini disusun berdasarkan penalaran yang jelas dan dapat dipahami. Yang ketiga yaitu bersifat aktual, topik yang dibahas biasanya relevan dengan kondisi saat ini. Yang keempat yaitu terstruktur, memiliki struktur yang jelas, terdapat pendahuluan, isi, penutup, dan menghibur dan memikat. Ditulis dengan gaya bahasa yang menarik untuk mengundang perhatian pembaca. Nah, jenis-jenis esai itu ada banyak nih, yaitu ada esai deskriptif yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa secara detail sehingga pembaca dapat membayangkannya. Selanjutnya, esai naratif, menceritakan pengalaman pribadi atau kejadian tertentu. Lalu ada esai argumentatif, berisi pendapat penulis tentang suatu isu yang didukung oleh data atau fakta untuk meyakinkan pembaca. Selanjutnya ada esai eksposisi, menyajikan informasi atau penjelasan tentang suatu topik secara objektif dan rinci. Lalu ada esai persuasif, bertujuan untuk membujuk pembaca agar setuju dengan pandangan atau opini penulis. Nah, tujuan dari esai itu sebenarnya apa ya? Esai itu berfungsi sebagai media bagi penulis untuk menyampaikan pemikiran analisis dan interpretasi terhadap suatu topik. Dengan argumentasi yang kuat, esai berusaha mempengaruhi pembaca untuk menerima pandangan penulis. Selain itu, esai juga memberikan informasi dan wawasan baru, mendorong pembaca berpikir kritis, dan memicu diskusi atau perdebatan konstruktif. Selanjutnya adalah menyajikan esai. Yang pertama itu tentukan topik. Pilih topik yang menarik dan relevan dengan pembaca. Yang kedua, buat kerangka esai. Rancang garis besar ide. Cari pendahuluan, isi, dan penutup. Lalu, kembangkan gagasan. Isi esai dengan pendapat, argumen, atau deskripsi yang logis dan rinci. Gunakan gaya bahasa yang menarik. Sesuaikan gaya penulisan dengan pembaca, tetapi tetap formal. Selanjutnya yaitu sunting dan revisi. Periksa kembali esai untuk memastikan strukturnya jelas, bahasanya tepat, dan tidak ada kesalahan. Selanjutnya adalah ada unsur kebahasan esai. Kata ganti orang pertama menggunakan saya atau kita untuk menunjukkan sudut pandang pribadi. Konjungsi logis, contohnya oleh karena itu, namun, sehingga, di sisi lain. Ada kata kerja mental, menggambarkan aktivitas berpikir atau perasaan, contohnya berpendapat, memikirkan, dan meyakini. Dan bahasa formal, pilihan kata dan kalimat mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baku. Kalimat argumentatif, menyampaikan argumen secara tegas dan logis. Kalimat deskriptif digunakan dalam
deskriptif untuk menggambarkan sesuatu dengan rinci. Nah, berikut adalah contoh esai dan kita coba untuk analisis. Nah, yang dengan judul Teknologi Digital dan Peran Manusia di Era Modern. Pendahuluan. Saat ini, teknologi digital telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Pernahkah Anda membayangkan dunia tanpa ponsel pintar, internet, atau media sosial? Meski teknologi membawa banyak kemudahan, muncul pertanyaan mendasar. Apakah manusia mulai kehilangan kendali terhadap perannya sendiri di tengah kemajuan teknologi? Nah, selanjutnya adalah ada isi. Kemajuan teknologi digital memberikan berbagai manfaat seperti mempercepat komunikasi, mendukung pendidikan, dan membuka peluang kerja baru. Namun, ada sisi gelap yang tidak bisa diabaikan. Misalnya, teknologi sering kali menggantikan peran manusia dalam pekerjaan tertentu yang berujung pada pengangguran. Selain itu, kecanduan media sosial mengancam produktivitas dan kesehatan mental. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan tidur, depresi, dan kecemasan. Teknologi seharusnya menjadi alat bantu, bukan mengendalikan kehidupan manusia. Di sisi lain, peran manusia tetap tidak tergantikan dalam hal kreativitas, empati, dan pengambilan keputusan berbasis etika. Oleh karena itu, penting bagi manusia untuk terus mengembangkan kemampuan ini agar tidak tergerus oleh arus teknologi. Selanjutnya, penutup. Dari paparan di atas, saya berpendapat bahwa teknologi digital seharusnya dimanfaatkan secara bijak agar tidak merugikan manusia itu sendiri. Manusia perlu menjaga keseimbangan antara memanfaatkan teknologi dan tetap mempertahankan peran utamanya sebagai penggerak kehidupan. Jika hal ini dilakukan, teknologi akan menjadi mitra yang mendukung, bukan ancaman yang menyingkirkan. Nah, selanjutnya adalah menganalisis teks esai yang ada di samping. Untuk pendahuluan itu, isinya memanfaatkan shocking point berupa pertanyaan historis untuk menarik perhatian pembaca. Selanjutnya adalah isi. Isi itu menyampaikan argumen dengan menguraikan sisi positif dan negatif teknologi digital, didukung oleh fakta seperti dampak media sosial terhadap kesehatan mental. Dan yang terakhir yaitu penutup yang berisi menyimpulkan sikap penulis yang mendukung penggunaan teknologi secara bijak, menyampaikan saran kepada pembaca untuk menjaga keseimbangan dalam memanfaatkan teknologi. Nah, untuk kaidah kebahasaannya itu menggunakan bahasa formal yang digunakan secara konsisten. Argumentasi logis pendapat didukung oleh fakta dan penalaran. Konjungsi logis, ada kalimat oleh karena itu di sisi lain, dan kata kerja mental yang berisi berpendapat dan beranggapan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.